Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisela Aryani dengan NIM 23040100062. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Earning per Share, Price to Book Value, dan Net Profit Margin terhadap harga saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai. Masuk ke latar belakang masalah, pasar modal Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor dari 2,6 juta pada tahun 2020 menjadi lebih dari 20 juta investor pada tahun 2025. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian adalah basic materials, karena menyediakan bahan baku bagi berbagai industri di Indonesia. Nah, meskipun memiliki peran yang strategis, harga saham perusahaan sektor basic materials mengalami fluktuasi yang tinggi selama periode 2021 sampai 2025. Pada tahun 2021 sampai 2022, sektor ini mengalami kenaikan akibat pemulihan ekonomi dan meningkatnya harga komoditas dunia. Namun, pada tahun 2023, banyak saham mengalami koreksi yang cukup tajam. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga saham sektor basic materials masih sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar global. Nah, fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting, faktor fundamental apa yang sebenarnya mempengaruhi harga saham perusahaan sektor basic materials? Nah, oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan harga saham pada sektor ini. Investor umumnya menggunakan indikator fundamental seperti earning per share, price to book value, dan net profit margin untuk menilai prospek perusahaan. Namun, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ketiga rasio tersebut terhadap harga saham masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Nah, ada penelitian yang menemukan pengaruh signifikan, tetapi ada pula yang menunjukkan hasil yang sebaliknya. Selain itu, perusahaan sektor basic materials juga memiliki kebijakan dividen yang cenderung berfluktuasi, sehingga diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh EPS, PBV, dan NPM terhadap harga saham. Meskipun demikian, penelitian yang menguji earning per share, price to book value, dan net profit margin secara bersamaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada sektor basic materials periode 2021 sampai 2025 masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi research gap, memberikan bukti empiris terbaru, serta membantu investor dan perusahaan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada sektor basic material. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga saham perusahaan sektor basic material di Bursa Efek Indonesia mengalami perubahan yang cukup tajam selama periode 2021 sampai 2025. Pada periode tersebut terjadi kenaikan pada 2021 sampai 2022. Penurunan yang cukup dalam pada 2023, kondisi yang masih berfluktuasi pada 2024, serta adanya pemulihan pada 2025. Pergerakan ini dipengaruhi oleh perubahan komoditas global dan berbagai kondisi ekonomi internasional. Kedua, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh earning per share terhadap harga saham masih belum konsisten. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif dan signifikan, tetapi ada juga penelitian yang menemukan bahwa earning per share tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap harga saham. Ketiga, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh price to book value terhadap harga saham juga masih berbeda-beda. Pengaruh price to book value dapat berbeda tergantung pada sektor, karakteristik perusahaan, dan periode penelitian yang digunakan. 4. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh net profit margin terhadap harga saham juga menunjukkan hasil yang tidak sama, terutama pada sektor yang dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas seperti sektor basic materials ini. 5. Belum ada penelitian yang secara khusus menguji pengaruh earning per share, price to book value, dan net profit margin terhadap harga saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor basic materials di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2021 sampai 2025.
Padahal sektor basic materials menunjukkan fenomena fluktuasi pembagian dividen yang tidak stabil selama periode tersebut, sehingga peran kebijakan dividen sebagai moderasi penting untuk diteliti. Keenam, ketidakstabilan kebijakan dividen di sektor basic materials selama periode 2021 sampai 2023 yang ditandai dengan pertumbuhan dividen payout ratio negatif, yang mengindikasikan bahwa kebijakan dividen berpotensi memengaruhi hubungan antara kinerja keuangan dan harga saham di sektor ini. Mengingat ruang lingkup permasalahan yang cukup luas serta adanya keterbatasan waktu dan fokus dalam penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan-perusahaan dalam sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dua, periode yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi selama 5 tahun, yaitu mulai dari 2021 sampai 2025. Ketiga, variabel independen yang diteliti terdiri dari 3 rasio keuangan, yaitu earning per share, price to book value, dan net profit margin. 4. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen yang diukur dengan menggunakan dividen payout ratio. Yang kelima, variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham, yang diukur menggunakan harga penutupan atau closing price pada tanggal 31 Desember setiap tahun selama periode penelitian. Yang keenam, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, sehingga tidak seluruh perusahaan pada sektor basic materials yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. 2. Apakah price to book value berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Ketiga, apakah net profit margin berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. 4. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh earning per share terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Yang kelima, apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh price to book value terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Yang keenam, apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh earning per share terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Kedua, untuk mengetahui pengaruh price to book value terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Yang keempat, untuk mengetahui peran kebijakan dividen dalam memoderasi pengaruh earning per share terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Yang kelima, untuk mengetahui peran kebijakan dividen dalam memoderasi pengaruh price to book value terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Yang keenam, untuk mengetahui peran kebijakan dividen dalam memoderasi pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain yaitu bagi peneliti. Penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang earning per share, price to book value, dan net profit margin, dan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi terhadap harga saham.
Bagi investor, penilaian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, terutama dengan mempertimbangkan pengaruh earning per share, price to book value, dan net profit margin, serta peran kebijakan dividen sebagai variabel moderasi sebelum berinvestasi di sektor basic materials. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan agar berdampak positif pada harga saham. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Penelitian ini dilandaskan dalam beberapa teori. Yang pertama, teori sinyal atau signaling theory. Teori sinyal yang dikemukakan oleh Ross pada tahun 1977 menjelaskan bahwa manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan investor. Untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut, perusahaan memberikan sinyal melalui laporan keuangan yang digunakan investor dalam mengambil keputusan investasi dan menilai harga saham. Dalam penelitian ini, earning per share, price to book value, dan net profit margin dipandang sebagai sinyal kinerja perusahaan, sedangkan kebijakan dividen menjadi sinyal tambahan yang menunjukkan stabilitas dan prospek perusahaan, sehingga dapat memperkuat pengaruhnya terhadap harga saham. Selanjutnya ada teori pasar efisien atau efficient market hypothesis. Teori pasar efisien yang dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970 menyatakan bahwa harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Pasar yang efisien akan merespon informasi baru seperti earnings per share, price to book value, dan net profit margin, dan kebijakan dividen melalui perubahan harga saham. Nah, teori ini terdiri dari bentuk lemah, semi kuat, dan kuat. Pasar modal Indonesia umumnya dianggap berada pada tingkat semi kuat, sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat segera mempengaruhi harga saham. Selanjutnya itu ada pasar modal. Pasar modal merupakan tempat perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Pasar modal berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, serta sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Di Indonesia, perdagangan efek dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dengan demikian, pasar modal berperan sebagai sarana pendanaan sekaligus investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada harga saham. Harga saham adalah harga yang terbentuk di pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran, serta dapat berubah sesuai kondisi pasar dan sentimen investor. Harga saham dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja keuangan perusahaan dan faktor eksternal seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar, serta kondisi ekonomi. Dalam penelitian ini, harga saham diukur menggunakan harga penutupan atau closing price per 31 Desember karena dianggap paling mewakili nilai saham pada akhir periode pelaporan. Kemudian, earning per share adalah rasio yang menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Earning per share digunakan investor untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Earning per share yang tinggi memberikan sinyal positif karena menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan berpotensi meningkatkan harga saham. Sedangkan earning per share yang rendah atau negatif dapat menurunkan minat investor dan harga saham. Nah, rumusnya yang digunakan adalah earning per share sama dengan laba sebelum pajak dibagi jumlah saham beredar. Price to book value adalah rasio yang membandingkan harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Price to book value digunakan investor untuk menilai apakah suatu saham tergolong murah atau mahal. Price to book value besar dari 1 menunjukkan pasar memiliki kepercayaan terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Sedangkan price to book value yang kecil dari 1 dapat mengindikasikan saham undervalued atau adanya keraguan terhadap kinerja perusahaan. Rumusnya, price to book value sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Nah, untuk mencari nilai buku per lembar sahamnya dapat digunakan rumus nilai buku per lembar saham sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Net profit margin adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Net profit margin digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya dan mengubah penjualan menjadi laba.
Net profit margin yang tinggi menunjukkan efisiensi operasional yang baik dan menjadi sinyal positif bagi investor karena mencerminkan kinerja serta daya saing perusahaan yang kuat. Namun, pada sektor basic materials, net profit margin dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Nah, untuk menghitung net profit margin dapat digunakan rumus net profit margin sama dengan laba bersih sebelum pajak dibagi penjualan bersih, kemudian dikali 100%. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan dalam menentukan porsi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan sisanya sebagai laba ditahan. Nah, pembayaran dividen yang konsisten memberi sinyal positif mengenai stabilitas dan prospek perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan harga saham. Dalam penelitian ini, kebijakan dividen diukur menggunakan dividen payout ratio, yaitu persentase laba yang dibagikan sebagai dividen, yang juga dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Rumusnya, dividen payout ratio sama dengan dividen per lembar dibagi earning per share dikali 100%. Selanjutnya, kita masuk ke pengembangan hipotesis, pengaruh earning per share terhadap harga saham. Nah, berdasarkan teori sinyal, earning per share yang tinggi memberi sinyal positif tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba per saham, sehingga meningkatkan minat investor, permintaan saham, dan akhirnya harga saham. Hasil penelitian pada sektor basic materials tahun 2022 sampai 2024 serta index value 30 menunjukkan bahwa earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials di BEI periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, pengaruh price to book value terhadap harga saham. Berdasarkan teori sinyal, price to book value yang tinggi menunjukkan pasar menilai perusahaan lebih tinggi dari nilai bukunya, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan dapat mendorong kenaikan harga saham. Nah, beberapa penelitian pada LQ45 dan Bank Syariah juga menemukan bahwa price to book value berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah price to book value berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2025. Pengaruh net profit margin terhadap harga saham. Berdasarkan teori sinyal, net profit margin yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba bersih dari penjualan, sehingga memberi sinyal positif kepada investor yang dapat mendorong kenaikan harga saham. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Nah, oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials di BEI periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, kebijakan dividen memoderasi pengaruh earning per share terhadap harga saham. Berdasarkan teori sinyal, kebijakan dividen merupakan sinyal tambahan yang memperkuat informasi earning per share. Nah, earning per share yang tinggi disertai pembayaran dividen yang konsisten akan memperkuat sinyal positif kepada investor, sehingga dapat memperkuat pengaruh earning per share terhadap harga saham. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh earning per share terhadap harga saham. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah kebijakan dividen memoderasi pengaruh earning per share terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials di BEI periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, kebijakan dividen memoderasi pengaruh price to book value terhadap harga saham. Berdasarkan teori sinyal, price to book value yang tinggi menunjukkan pasar menilai aset perusahaan lebih tinggi dari nilai bukunya, sehingga memberi sinyal positif bagi investor dan mendorong kenaikan harga saham. Sinyal ini diduga akan semakin kuat atau lemah tergantung kebijakan dividen. Price to book value yang tinggi disertai dividen yang konsisten memperkuat kepercayaan investor karena ada konfirmasi keuntungan nyata. Sedangkan tanpa dividen, sinyal price to book value dapat melemah. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham, sehingga secara teoritis diduga juga memoderasi hubungan price to book value dan harga saham. Oleh karena itu, hipotesis
hipotesis yang diajukan adalah kebijakan dividen memoderasi pengaruh price to book value terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials di BI periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya, kebijakan dividen memoderasi pengaruh net profit margin terhadap harga saham. Berdasarkan teori sinyal, net profit margin yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan dan menjadi sinyal positif yang dapat mendorong kenaikan harga saham. Hubungan net profit margin terhadap harga saham diduga dapat diperkuat atau diperlemah oleh kebijakan dividen, karena perusahaan dengan net profit margin tinggi umumnya lebih mampu membayar dividen. Net profit margin tinggi disertai pembagian dividen yang konsisten akan memperkuat sinyal positif kepada investor, sedangkan tanpa dividen sinyal tersebut menjadi lemah. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap harga saham, sehingga secara teoritis juga diduga memoderasi hubungan net profit margin dan harga saham. Oleh karena itu, hipotesis net profit margin yang diajukan adalah kebijakan dividen memoderasi pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials di BI periode 2021 sampai 2025. Berdasarkan kajian pustaka, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 1, earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials di BI periode 2021 sampai 2025. Hipotesis 2, price to book value berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials di BI periode 2021 sampai 2025. Hipotesis 3, net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Hipotesis 4, kebijakan dividen memoderasi pengaruh earning per share terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials di BI periode 2021 sampai 2025. Hipotesis 5, kebijakan dividen memoderasi pengaruh price to book value terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials di BI periode 2021 sampai 2025. Yang keenam, hipotesis keenam, kebijakan dividen memoderasi pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di BI periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya kita masuk di bab 3, yaitu metodologi penelitian, objek dan ruang lingkup penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di BI periode 2021 sampai 2025. Sektor ini dipilih karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, sehingga kinerja keuangannya cenderung berubah signifikan dan relevan untuk menganalisis pengaruh earning per share, price to book value, dan profit margin terhadap harga saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Ruang lingkup penelitian mencangkup harga saham closing price 31 Desember, sehingga variabel dependen earning per share, price to book value, dan net profit margin sebagai variabel independen, serta kebijakan dividend payout ratio sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BI dan laporan perusahaan dengan teknik pervasive sampling selama periode 2021 sampai 2025. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor basic materials dari BI yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi data panel dan moderated regression analysis untuk menguji peran kebijakan dividen sebagai variabel moderasi dengan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan EViews. Operasional variabel penelitian. Variabel earning per share itu sebagai X1, definisinya itu earning per share atau laba per lembar saham adalah ukuran yang menggambarkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap saham yang beredar. Pengukurannya, earning per share sama dengan laba sebelum pajak dibagi jumlah saham beredar. Skalanya rasio. Variabel price to book value itu X2, definisinya price to book value adalah rasio pasar yang membandingkan harga saham di pasar dengan nilai buku per lembar. Pengukurannya, price to book value
harga saham per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Nilai buku per lembar saham sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Skalanya rasio. Selanjutnya, net profit margin sebagai X3. Net profit margin adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Pengukurannya, net profit margin sama dengan laba bersih sebelum pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Skalanya rasio. Selanjutnya, variabel harga saham, yaitu Y. Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar melalui mekanisme. Pengukurannya closing price 31 Desember tiap tahunnya, skalanya rasio. Selanjutnya, variabel kebijakan dividen, yaitu Z. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan dalam menentukan berapa persen laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Pengukurannya dividen payout ratio sama dengan dividen per lembar dibagi earning per share dikali 100%. Skalanya rasio. Metode penentuan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam sektor basic materials di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2025. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Periode penelitian ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari 2021 sampai 2025. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sektor basic materials yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2025 dan tidak mengalami delisting maupun baru terdaftar pada periode tersebut. Kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan dapat diakses melalui situs resmi BEI selama periode 2021 sampai 2025. Ketiga, perusahaan yang tidak mengalami kerugian yang ditandai dengan earning per share negatif pada salah satu tahun pengamatan 2021 sampai 2025 agar data tidak memengaruhi hasil estimasi regresi. Yang keempat, perusahaan yang memiliki ekuitas positif selama seluruh periode 2021 sampai 2025 karena ekuitas negatif akan menghasilkan nilai price to book value yang sulit diinterpretasikan secara wajar. Yang kelima, perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten setiap tahun selama periode 2021 sampai 2025. Karena penelitian ini menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi yang diukur menggunakan dividen payout ratio yang memerlukan data pada setiap tahun pengamatan. Yang terakhir, perusahaan yang memiliki data harga saham penutupan closing price yang lengkap pada tanggal 31 Desember setiap tahun selama periode 2021 sampai 2025. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor basic materials yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung nilai earning per share, price to book value, dan net profit margin, serta dividen payout ratio dan harga saham. Selanjutnya dianalisis menggunakan FViews untuk pengujian statistik. Metode analisis data. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dan moderated regression analysis atau MRA. Regresi data panel digunakan karena data merupakan gabungan cross-section antar perusahaan dan time series periode 2021 sampai 2025. Model yang diuji meliputi Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model dengan pemilihan model terbaik melalui uji Coe dan uji Houseman. Setelah model terbaik diperoleh, analisis dilanjutkan dengan MRA melalui penambahan variabel interaksi antara earning per share, price to book value, dan net profit margin dengan dividen payout ratio sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah kebijakan dividen memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap harga saham. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan
uji T untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel, uji F untuk menguji pengaruh variabel secara simultan, koefisien determinasi atau adjust R-square untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi harga saham. Seluruh pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan Fuse. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.